Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga puasa hari ini lancar-lancar saja ya, dan tidak ada hambatan ya. Di daerah saya sering ini ya, mendung, jadinya nggak terasa juga kalau panas itu. Enak juga sih puasa-puasa hujan ya. Oke, pada siang hari ini seperti biasanya saya akan membawakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua, untuk menemani ngabuburit kalian ya. Dan kisah kali ini saya datangkan dari treat horornya Oneng, yang menceritakan tentang kos-kosan. Kos-kosan yang mungkin ditinggali oleh teman atau dia sendiri ya. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Semua nama tokoh, nama tempat yang ada di cerita ini akan disamarkan supaya menghormati pemilik kos-kosan itu. Cerita ini terjadi di antara pertengahan tahun 2017 sampai awal tahun 2018 yang lalu. Cerita dimulai ketika Dewi berkeliling di daerah C untuk mencari kos-kosan baru, karena kosan yang lama seminggu lagi habis masa kontraknya. Dan alasan yang paling mendasar mengapa Dewi mencari kosan baru, karena kosan yang lama biayanya lumayan mahal. Dewi memilih berkeliling mencari kosan di daerah C karena lokasinya lebih dekat dengan kampus Dewi daripada lokasi kosan yang sebelumnya. Dewi tidak sendirian. Siang ini Dewi ditemani oleh Bella, teman salah satu kos Dewi di kos yang lama. Dewi dan Bella berkeliling dan berhenti setiap kali melihat bangunan yang ada plakat "Terima Kos Putri". Seperti halnya orang yang mencari tempat tinggal baru dengan melihat-lihat kondisi bangunan dan kebersihan lingkungan, akses, serta peraturan, harga, dan yang terakhir masih ada atau tidaknya kamar yang kosong. Hari semakin sore karena memang Dewi dan Bella berangkat kira-kira pukul setengah 2 siang tadi. "Wi, pulang dulu yuk, udah mau maghrib nih. Besok lagi tak temenin." "Iya Bel, aku juga udah lumayan lemes ini, capek. Kita pulang sekalian mampir cari makan ya di depan kampus. Biasa, warung penyetan langganan." "Iya iya." Dewi pun bergegas menyalakan motor metiknya dan menuju warung penyetan langganan mereka. Singkat saja, 4 hari berlalu. Dewi belum juga mendapat kosan yang tepat. Malam ini Dewi kebetulan berada di minimarket dekat daerah C guna membeli pasta gigi. Selesai dari situ, Dewi berinisiatif untuk berkeliling lagi di daerah C di bagian gang kecil lain yang belum ia lewati sebelumnya. Kira-kira 20 menitan, Dewi berkeliling menyusuri gang-gang dengan motornya. Ketika berada di pertigaan, Dewi memilih arah untuk menuju arah timur saja. Dan benar saja, baru kira-kira 3 meter ia membelokkan stang motornya. Di kiri jalan ada plakat "Terima Kos Putri", lengkap dengan nomor telepon yang bisa dihubungi. Dewi pun bergegas mengerem motornya dan berhenti sejenak untuk melihat keadaan depan kos. Dan tak lupa ia menyalin nomor telepon
yang tertera di plakat. Untuk segera Dewi menghubungi. Entah kenapa, firasat Dewi tertarik sekali pada kosan itu, hingga membuat Dewi menyudahi pencarian kos pada malam itu juga. Dewi akhirnya sampai di kosan yang lama. Saat itu pula Dewi membuka HP dan segera menghubungi nomor yang Dewi salin tadi. Dewi girang sekali ketika pemilik kosan menjawab pertanyaan Dewi bahwa di kosan itu masih ada kamar kosong yang siap pakai. Dewi dan pemilik kos, sebut saja Bu Karti, pun berkencan keesokan harinya guna mengecek kondisi dalam kos. Keesokan harinya Dewi bergegas menuju kos Bulan, samaran nama kos-kosannya Bu Karti ya, untuk menemui Bu Karti. Sesampainya di sana, keadaan terlihat beda karena gerbang dibuka lebar. Entah karena akan kedatangan Dewi atau memang jika ada matahari, kos tersebut sengaja dibuka lebar. Gerbang itu langsung berhadapan dengan garasi, karena terlihat motor-motor terparkir tepat di balik gerbang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Dek Dewi ya yang telepon cari kos kemarin ya? Hehe. Iya bu, saya Dewi. Aduh, yaudah masuk. Monggo dilihat-lihat dulu. Ya begini kondisinya. Kamar-kamar masih kosong kok. Bu Karti menjelaskan seisi kosan. Kosan ini terdiri dari 2 lantai. Ada 14 kamar, ada 4 kamar mandi, 2 di lantai bawah, 2 di lantai atas. 1 dapur di lantai atas, tempat jemur pakaian di lantai atas. Dari 14 kamar, hanya beberapa kamar saja yang terisi oleh mayoritas mahasiswi atau mahasiswa kampus B, dengan 1 rumpun berasal dari Pulau Kalimantan, NTT, NTB. Tidak ada sama sekali yang berasal dari Jawa seperti Dewi. Dewi sedang memilih kamar mana yang akan ia tempati nanti, mengingat 2 hari lagi masa kontrak di kosan yang lama akan segera habis. Dewi pun memilih untuk akan tinggal di kosan Bulan ini. Walau sebenarnya kondisinya agak berbeda dengan kosan yang lain. Penataan bangunannya aneh. Dari garasi, ruang tamu, hingga bangunan 2 lantai yang menurut Dewi kurang sempurna. Penataan kelistrikan yang kurang tepat juga, karena banyak kabel bergelambir di tembok di lantai tangga. Ya, apa boleh buat, Dewi sudah lelah mencari kos ke sana kemari, yang notabene sudah penuh terisi semua. Harga yang ditawarkan di kos Bulan pun tergolong murah. Akhirnya Dewi sepakat untuk mengambil kamar nomor 1, paling dekat dengan kamar mandi, paling dekat dengan garasi. Dalam benak Dewi sebenarnya merasa aneh kenapa yang lain tidak memilih kamar yang ini. Tapi Dewi menghempas pikiran itu. Mungkin saja mereka lebih nyaman berada di kamar lain. 1 minggu berlalu, Dewi sudah menempati kosan yang baru itu selama seminggu ini. Dari sini, Dewi mulai berkenalan secara lebih dekat dengan teman-teman yang lain. Dan Dewi berkeliling kos untuk melihat-lihat apa saja isi yang ada di dalam kos itu. Ada 2 kamar, tepat di bawah tangga menuju lantai atas. 2 kamar ini saling berhadapan. Dewi mengecek apa isi kamar itu karena terlihat tidak berpenghuni dan pintunya terbuka lebar. Ternyata 1 kamar difungsikan untuk menaruh kulkas, 1 kamar lagi untuk ruang TV. Tapi anehnya, 2 kamar ini seperti jarang sekali terjamah oleh manusia.
terlihat sekali dari lantai yang sangat bertebu tebal dan tidak ada jejak sendal atau jejak kaki. Padahal, kebanyakan orang di kosan ini lebih sering menghabiskan waktunya sepulang kuliah untuk tetap stay di kos. Lagi-lagi Dewi menepis apa yang ada di pikirannya itu. Dewi masih mencoba berpikir positif. Di bawah tangga terdapat sanyu air. Tanda kosan ini suplai air dari sumur, bukan dari pump, setahu Dewi. Dewi berbalik arah dan hendak menuju lantai atas. Ketika badan Dewi berbalik dan sembari matanya melihat ke arah atas tangga, Dewi seperti melihat sesuatu yang tiba-tiba hilang begitu saja, seperti ada yang mengintip. Dewi sempat kaget, tapi lagi-lagi Dewi masih mencoba berpikir positif. Mungkin saja ada teman kosan lain yang baru saja lewat. Dewi pun melangkah naik tangga. Sesampainya di atas, Dewi mengecek 2 kamar mandi yang ada di lantai atas ini. Alangkah terkejutnya Dewi. 2 kamar mandi ini ternyata sudah tidak terpakai, seperti sudah tidak bisa difungsikan. Tempatnya sangat kotor, banyak bambu, kayu, dan ember yang sudah tidak layak pakai. Baunya juga pengar. Pantas saja selama di sini orang-orang yang menempati lantai atas pada mandi di kamar mandi bawah. Setelah mengecek kamar mandi, Dewi berjalan melihat kamar-kamar berjajar di samping kanan kirinya. Dewi merasa aneh kembali. Kenapa? Entah di lantai atas dan lantai bawah, kamar yang dekat dengan tangga tidak pernah ada yang mau menghuni. Toh ukuran kamar sama saja. Fasilitas dalam kamar juga sama saja. Tidak ada bedanya sama sekali. BTW di kos ini ada 2 tangga. Satu tangga menghubungkan lantai bawah ke garasi, gerbang, dan kamar mandi yang disebut kamar mandi bawah. Satu tangga lagi menghubungkan lantai bawah dengan lantai atas. Kamar Dewi tepat di tangga yang menghubungkan lantai bawah dengan garasi dan lain-lain itu. Anehnya, depan kamar Dewi itu juga ada kamar. Lagi-lagi, kamar ini juga tidak ditempati. Aneh sekali, gumam Dewi. Perasaan Dewi mengenai keanehan di kos tersebut mengundang berbagai macam pertanyaan di benak Dewi. Dewi sendiri pun banyak mengalami kejanggalan dari pertama mencari kos ini. Di awal, Dewi sebenarnya kurang sreg dengan tempat tinggal barunya. Karena lingkungannya ini cukup sepi dan karena bangunan kos ini berdiri di paling pojok dekat dengan pertigaan gang. Kanan kos ini bukan langsung berjajar rumah. Akan tetapi ada kebun kosong yang rimbun. Depan kos tepat di seberang jalan juga ada kebun kosong yang rimbun. Tak hanya itu, Dewi baru mengetahui setelah beberapa minggu ia tinggal di kosan itu bahwa sebelah selatan kurang lebih 100 meter dari pertigaan kos itu ada makam. Kejadian-kejadian aneh pun mulai terjadi. Dewi yang notabene jarang menghabiskan waktu di kos dikarenakan Dewi berkuliah dan bekerja, sehingga waktu Dewi untuk di kos hanya untuk istirahat saja dan pulang. Setiap malam, Dewi selalu dikagetkan dengan suara ketukan di tembok yang ada di sebelah barat. Ketukan itu terjadi hampir setiap malam ketika Dewi sedang mengistirahatkan tubuhnya.
Sangat aneh sekali. Malam-malam ada yang ngetok-ngetok tembok dengan keras secara berulang-ulang. Padahal di sisi tembok sebelah barat itu tidak ada bangunan sama sekali. Yang ada hanya kebun kosong yang rimbun ditumbuhi ilalang. Apa mungkin ada orang iseng yang sedang usil mengetok-ngetok tembok dari arah luar ya? Tapi kejadian itu hampir setiap malam dialami oleh Dewi. Tapi apa mungkin ada orang yang nyempatin waktunya tengah malam untuk ngeganggu orang dengan mengorbankan dirinya masuk ke kebun kosong yang dipenuhi oleh ilalang dan pepohonan pisang? Sangat bodoh, gumam Dewi dalam benaknya. Tidak hanya suara ketukan itu, namun ketukan itu seringkali diiringi dengan suara orang berlarian di belakang tembok itu. Hal itu membuat Dewi berpikir untuk menanyakan ke salah satu teman kosnya yang kamarnya bersebelahan dengan kamar Dewi. Sebut saja namanya Caca. Apakah Caca juga mengalami hal yang sama dengan Dewi atau tidak? Dewi hanya ingin memastikan. Di kos ini Dewi lebih sering berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia karena memang mayoritas penghuninya dari luar Jawa dan kurang fasih dalam berbahasa Jawa. Cah, lagi ngapain? Nggak kuliah? Enggak, Wi. Baru sedikit pusing. Kamu kan biasanya kerja. Hehehe, iya. Kebetulan hari ini aku libur, Cah. Aku boleh tanya sesuatu nggak ke kamu? Boleh. Mau tanya apa kamu, Wi? Kamu pernah ngalamin kejadian aneh nggak di sini? Caca sedikit menunjukkan ekspresi kaget dan meringis kecut. Caca diam sejenak sambil meneguk air putih yang ada di dalam botol minumnya. Memangnya kenapa? Kok kamu nanya begitu, Wi? Ada yang aneh ya? Enggak sih. Aku cuma mau mastiin aja. Apa cuma aku doang yang ngalamin? Karena sering banget itu terjadi. Dewi pun menceritakan kejadian yang Dewi alami selama di kos pada Caca. Dewi menceritakan kejadian ketukan di tembok dan suara orang berlarian di tengah malam. Lagi-lagi Caca diam dengan raut wajah yang menciut setelah mendengar cerita dari Dewi. Shh, jangan keras-keras, nanti pada dengar, bisik Caca ke Dewi dengan suara lirih. Dewi pun mengangguk paham. Akhirnya Caca membuka cerita tentang pengalamannya sendiri selama di kosan itu. Cerita versi Caca. Suatu malam, Caca sedang sendirian di kosan karena pada saat itu sudah memasuki libur semester hari pertama. Teman-temannya yang lain sudah berangkat terbang ke pulau masing-masing untuk mengisi waktu libur semesternya, pulang ke kampung halamannya. Tinggallah Caca yang belum berangkat terbang ke NTB karena kebetulan kehabisan tiket pesawat di hari itu, sehingga Caca tidak bisa berangkat di hari itu, di hari yang sama seperti teman-temannya yang lain. Otomatis Caca bakal bermalam sendirian di kosan untuk menunggu jadwal penerbangan besok. Pagi sampai sore, Caca lebih memilih untuk menghabiskan waktunya di kosan.
untuk sekedar beristirahat karena besok harus melakukan penerbangan yang lumayan memakan waktu. Tidak ada keanehan sebelumnya, hingga waktu malam pun tiba dan menunjukkan pukul 11 malam. Tiba-tiba saja, prak, ada suara benda jatuh. Caca yang tadinya sudah terlelap pun sontak terbangun dari tidurnya karena kaget. Dengan mata masih belum melek sempurna, Caca membuka pintu kamarnya dan mengecek benda apa yang barusan terjatuh, seperti dari lantai atas ke lantai bawah. Caca menyusuri area lantai bawah dengan harapan menemukan benda apa yang barusan terjatuh. Hasilnya nihil. Caca tidak menemukan benda apapun yang terlihat, dan tidak ada bekas benda jatuh. Lantas, Caca kembali lagi ke kamarnya untuk kembali tidur. Ketika Caca mulai memejamkan matanya kembali, tiba-tiba saja ada suara ketukan samar-samar yang berasal dari tembok sebelah barat. Caca kaget dan kembali membuka matanya. Dia juga memasang telinga untuk mendengarkan apakah tadi benar ada suara ketukan atau bukan. Akan tetapi, suara itu tiba-tiba saja menghilang. Caca kembali memejamkan matanya. Lagi-lagi, ketukan itu muncul lagi dari arah yang sama. Semakin lama, ketukannya semakin menunjukkan ritme ketukan yang sangat cepat dan keras. Caca terbangun. Dari sini Caca berpikir, ini ada yang tidak beres. Mana ada kebun kosong jam segini malam-malam begini ada orang yang mau berbuat iseng. Ketukan itu bukannya berhenti. Semakin lama, ketukan itu berubah menjadi suara tembok yang dipukul-pukul dengan tangan secara keras dan cepat. Caca mulai merinding, keluar keringat dingin. Caca ketakutan sekali malam itu. Caca berpikir, itu pasti bukan manusia. Suara ketukan tembok itu semakin keras dan tidak kunjung berhenti, diiringi dengan suara seperti ada orang bercengkrama di balik tembok itu dengan suara yang berat. Caca semakin ketakutan. Nyali Caca semakin ciut. Caca pun beringsut mundur dari tempat tidurnya dan memilih menepi di belakang daun pintu yang ia kunci rapat. Tangis Caca pecah. Caca sangat ketakutan saat itu. Sembari dia selalu memegang kalung rosarionya dan membaca doa meminta perlindungan dari Tuhannya. Sampai Caca tersadar ketika HP-nya berbunyi, menandakan alarm di HP Caca. Caca kaget dan terbangun. Waktu menunjukkan pukul 7 pagi. Dengan posisi yang masih sama, Caca masih berada di belakang pintu. Entah tertidur atau pingsan ya, karena kejadian semalam itu mencekam. Berarti semalam Caca tidak bermimpi. Atau Caca hanya ngelindur saja, sampai-sampai tidur dengan posisi duduk menelungkup di belakang pintu. Pagi itu jelas kos sunyi karena hanya tinggal Caca sendirian. Caca
masih terbayang-bayang kejadian semalam. Tapi Caca tetap harus memberanikan diri untuk keluar dari kamar dan segera beraktivitas karena jadwal tiket pesawat terbang siang ini. Itulah sepenggal kisah yang diceritakan Caca kepada Dewi, membuat Dewi semakin penasaran dan yakin bahwa selama ini Dewi tidak pernah salah dengar dengan adanya ketukan-ketukan di tembok itu setiap malam. Lalu, siapa yang sering mengetuk bahkan memukul tembok malam-malam? Siapa yang suka berlarian di tengah malam? Siapa juga yang bercengkrama malam hari di kebun kosong itu? Manusia atau hantu? Oke, itulah cerita panjang ya. Ini jadi ada lanjutannya bagian kedua. Mungkin besok siang akan saya lanjutkan lagi ya. Karena ini ceritanya panjang, mungkin bisa jadi 2 atau 3 bagian. Ya nanti saya singkat jadi 2 bagian aja lah ya. Baik, mungkin itu saja. Karena tenggorokan saya sudah haus ya. Takutnya kalau diterusin merasa serak ini nanti. Mungkin itu saja cerita untuk siang hari ini. Semoga puasa kalian lancar ya. Sampai nanti tanggal berapa ya? Hari rayanya tanggal 22 ya. Ya itulah ya. Mohon maaf lahir batin untuk semuanya. Dan selamat siang dan selamat beristirahat.